Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas laju kalor secara konveksi. Sebagaimana yang di video-video sebelumnya kita sudah bahas mengenai laju kalor radiasi, kemudian laju kalor konduksi. Nah, sekarang adalah yang ketiga, laju kalor konveksi. Laju kalor konveksi paling sering banget ya atau paling sederhana contoh yang bisa kita lihat itu adalah pada saat memanaskan air. Ketika air dipanaskan kemudian mendidih seperti terlihat pada gambar, maka air yang bagian bawah itu akan mengalir ke atas atau pindah ke bagian atas, sehingga nanti air yang di bagian atas akan pindah ke bawah. Nah, itu adalah contoh dari laju kalor secara konveksi. Jadi dia alirannya berpindah, zat perantaranya berupa aliran ya. Untuk laju kalor secara konveksi sendiri, itu bisa kita hitung dengan rumus H atau Q per T, yaitu H kecil dikali A dikali delta T, di mana untuk keterangannya H besar adalah lambang untuk laju energi kalor konveksi, jadi kita bisa menggunakan lambang H atau Q per T gitu ya. Terus untuk H kecil sendiri, dia adalah lambang untuk koefisien konveksi termal. Untuk A seperti biasa kita gunakan lambang untuk luas. Kalau di sini A itu berarti luas penampang alirannya. Nanti si aliran laju kalor konveksi ini menggunakan apa nih penampangnya? Kemudian delta T perubahan suhu. Kita coba bahas soal di sini. Suhu di dalam kamar yang sedang menyalakan AC adalah 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi perbedaan suhu ya, berarti ada delta T sebanyak 30 dikurangi 18, yaitu berarti 12 derajat Celcius. Kemudian kita baca lagi, berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu adalah 7,45 kali 10 pangkat minus 1. Jadi di sini ada luas, ya 1,5 meter persegi, kemudian ada H atau koefisien konveksinya 7,45 kali 10 pangkat minus 1. Yang mau kita cari di sini laju kalor konveksinya berapa. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan itu kan ada aliran udara yang sejuk karena dia AC gitu kan, yang diketahui di soal luasnya 18. Sedangkan di permukaan jendela itu luasnya 30 derajat. Jadi ketika di dalam kamar nyalain AC, pasti ada aliran udara yang mengalir sampai ke jendela dong. Nah, itu berapa laju kalor secara konveksinya gitu. Kita bisa hitung menggunakan H besar sama dengan H kecil kali A kali delta T, di mana H-nya udah ada, A-nya juga udah ada, delta T-nya juga udah ada. Ini gampang banget, tinggal masukin aja 7,45 kali 10 pangkat minus 1 dikali 1,5 dikali 12. 12 kali 1,5 kali 7,45 ini kita kaliin jadi 134,1, pangkatnya ikut ya, kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini ingat kalau pangkat-pangkat negatif berarti kita geser koma ke depan ya. Karena pangkatnya minus 1 berarti geser komanya sebanyak 1 kali ke depan. Berarti di sini ya koma yang akan kita pakai 13,41. Jadi hasilnya adalah 13,41 atau kita buletin 13,4 joule per sekon. Oh, mohon maaf, kalori per sekon gitu. Kita punya soal lagi di sini. Kalian bisa coba dulu sendiri, kemudian nanti kita cocokkan di akhir jawabannya berapa, atau mungkin untuk yang masih bingung boleh lanjut menyimak penjelasannya ya. Oke, suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori per sekon kali meter persegi kali derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 15 cm persegi. Artinya di sini kita punya H 0,01 dan A 15 cm persegi. Kemudian jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 70 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius, nah di sini ada
delta T. Tapi sebelum kita tulis delta T, ini yang 15 cm perseginya kita ganti dulu ya ke meter persegi. Kenapa? Karena di sini koefisiennya ada satuan meter perseginya, jadi harus cocok ya. Kita ganti dengan cara dibagi 10.000, 15 dibagi 10.000 itu kan 0,0-nya banyak ya. Jadi kita buat perpangkatan 15 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian tadi delta T-nya kita tulisin 70 dikurang 20 jadi 50 derajat Celcius. Untuk pertanyaan atau yang mau kita jawab adalah besarnya kalor yang dirambatkan atau H besarnya berapa. Seperti soal sebelumnya, kita pakai H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Ini gampang, tinggal ngaliin aja angka semua yang ada diketahuinya. Jadi 0,01 dikali 15 dikali 10 pangkat min 4 dikali 50. Angka-angkanya kita kaliin ya, pangkatnya nanti ikut ke bawah. Jadinya 750 kali 10 pangkat minus 4. Kalau kita lihat di pilihan jawaban, di sini hasilnya ada pangkat-pangkatnya nih. Nah, ada pangkat-pangkatnya, terus angka depannya ini dibuat satuannya tidak nyampe puluhan ya. Jadi kita geser komanya ke depan untuk 750 sebanyak 2. Berarti di sini. Nah, kalau kita tadi dari sini geser sampai ke sini berarti ada 2 angka ya. Ada 2 angka, kita geser 2 angka. Sehingga utangnya berkurang 2. Jadi sisa 2. Jadi jawabannya adalah 7,5 kali 10 pangkat minus 2 kalori per sekon tentunya ya, sesuai dengan soalnya. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.